Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ikhwani wa akhawati fillah. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Di perjumpaan kali ini kita akan mempelajari Ad-Darsul Khamis, pelajaran kelima. Sebelumnya kita sudah mempelajari Ad-Darsul Awal, pelajaran pertama, Ad-Darsul Tsani, pelajaran kedua, Ad-Darsul Tsalits, pelajaran ketiga, Ad-Darsul Rabi', pelajaran keempat, dan sekarang Ad-Darsul Khamis, pelajaran kelima. Baik, kita akan baca hiwar atau percakapan di pelajaran kelima ini. Akitabu Muhammadin hadza ya Yasiru? La, hadza kitabu Hamidin. Aina kitabu Muhammadin? Huwa tahtal maktabi hunak. Baik, kita akan terjemahkan. Akitabu Muhammadin hadza ya Yasiru? Apakah ini atau adakah ini kitab milik Muhammad ya Yasiru, wahai Yasir? La, hadza kitabu Hamidin. Tidak, bukan. Ini kitab milik Hamid. Aina kitabu Muhammadin? Di mana kitab milik Muhammad atau di mana buku milik Muhammad? Huwa tahtal maktabi hunak. Huwa, dia, buku itu, tahtal maktabi, di bawah meja, hunak, di sana. Ini huwa merupakan kata ganti ya untuk muzakkar. Kata ganti untuk perkataan muzakkar. Ya, muzakkar artinya lelaki atau perkataan yang tidak terdapat tak bulat, tak marbutah di akhir perkataan itu. Huwa, dia. Nah, perkataan ini, dhamir ini kembali ke kitabun. Kitabun muzakkar, karena tak ada tak marbutah di akhir perkataan ini, maka kita gunakan huwa, dia, untuk muzakkar. Tahtal maktabi, tahta ini di bawah meja, hunaka, di sana. Baik, kita akan teruskan. Aina daftaru Ammarin? Huwa ala maktabil mudarris. Qalamu man hadza ya Ali? Hadza qalamul mudarrisi. Aina haqibatul mudarrisi? Hiya tahtal maktabi. Kita akan terjemahkan. Aina daftaru Ammarin? Aina, di mana? Ya. Daftarun artinya buku tulis. Aina daftaru Ammarin? Di mana buku tulis Ammar? Huwa ala maktabil mudarris. Ala artinya di atas. Huwa ala maktabil mudarris. Buku tulis itu, ya, dia atau buku tulis itu di atas meja guru. Qalamu man hadza ya Ali? Pen siapa ini ya Ali? Hadza qalamul mudarris. Ini pen milik guru. Aina haqibatul mudarrisi? Haqibatun artinya bag. Aina haqibatul mudarrisi? Di mana bag milik guru? Hiya tahtal maktabi. Hiya merupakan dhamir atau kata ganti untuk muannats. Jika tadi huwa kata ganti untuk muzakkar, dan sekarang hiya
kata ganti untuk muannats. Muannats adalah perempuan atau perkataan yang di akhir perkataan itu terdapat ta marbutah seperti haqibatun. Terdapat ta marbutah atau ta bulat di akhir perkataan itu. Maka karena haqibatun muannats, maka kita gunakan hiya. Hiya tahtal maktabi. Bag itu, bag milik guru di bawah meja. Ikhwani wa akhwati fillah, jika kita perhatikan di pelajaran kelima ini ada dua hal yang menjadi inti pembahasan. Yang pertama terdapat pada kalimat kitabu Muhammadin atau kitabu Hamidin atau tahtal maktabi, dan juga daftaru Ammarin atau maktabil mudarrisi, dan juga qalamul mudarrisi. Begitu juga haqibatul mudarrisi, dan yang terakhir tahtal maktabi. Ini adalah salah satu inti dari pembahasan di pelajaran kelima ini, ya. Kitabu Muhammadin atau perkataan-perkataan yang tadi saya sebutkan ini dalam bahasa Arab, dalam kaidah bahasa Arab disebut mudhaf, mudhafun ilaihi. Kitabu mudhaf, Muhammadin mudhafun ilaihi. Ya, perkataan kitabu disandarkan atau disatukan atau digabungkan dengan perkataan Muhammad. Bisa kita lihat kitabun dan Muhammadun. Kitabun buku, Muhammadun nama orang Muhammad. Dua perkataan ini sebelum digabungkan tidak ada hubungan antara keduanya. Akan tetapi setelah kita menggabungkan dua perkataan ini menjadi kitabu Muhammadin, maka terdapat makna yang baru, yaitu makna kepemilikan, milik. Kitabu Muhammadin artinya buku milik Muhammad. Yang awalnya kitabun buku, Muhammad, tidak ada hubungan antara keduanya. Tapi setelah kita gabungkan dua perkataan ini, maka menjadi milik, ya, buku milik Muhammad. Dan yang lainnya juga, kita ambil contoh yang keempat, ta'iratun kapal terbang, al-waraku kertas. Dua perkataan ini tidak ada hubungan antara keduanya. Tapi setelah kita gabungkan dua perkataan ini, ta'iratul waraqi, maka terdapat makna baru, yaitu terbuat dari. Yang artinya ta'iratul waraqi menjadi kapal terbang terbuat dari kertas. Yang tadinya hanya kapal terbang dan kertas, tapi selepas kita gabungkan menjadi kapal terbang terbuat dari kertas. Dan baris atau harokat berubah, makna berubah, dan baris pun, harokat pun berubah. Awalnya kitabun Muhammadun, setelah kita gabungkan menjadi kitabu dengan dhammah dan Muhammadin dengan tanwin kasrah. Kitabu Muhammadin. Dan ini juga ta'iratun al-waraqu menjadi ta'iratul waraqi. Ya, mengapa yang pertama Muhammadin dengan tanwin kasrah dan ini hanya dengan kasrah bukan tanwin? Jawabannya karena perkataan Muhammadin tidak terdapat alif lam, maka kita tulis tanwin kasroh Muhammadin.
Akan tetapi al-waraqi, mengapa hanya dengan kasroh, dengan baris bawah? Karena pada perkataan ini terdapat alif lam, al-waraqi, dan juga tahtal maktabi, bukan tahta maktabin, akan tetapi tahtal maktabi, karena di perkataan maktab terdapat alif lam, al-maktabi, maka barisnya hanya dengan kasroh, bukan tanwin, karena tidak boleh bercampur, tidak boleh bergabung antara tanwin dan alif lam. Oke, itulah salah satu inti pembahasan dari pelajaran kelima ini, yaitu mudhaf, mudhaf ilaihi, dua perkataan yang digabungkan dan menimbulkan makna yang baru. Tadi kita sudah sebutkan dua makna yang baru. Yang pertama makna kepemilikan, menjadi milik. Yang kedua makna ya terbuat dari, ya dari bahan terbuat dari. Inti pembahasan yang kedua adalah ya untuk memanggil, ya nida. Ya yasiru, nah, wahai Yasir. Ya nida atau ya untuk memanggil dalam kaidah bahasa Arab, kita bisa bagi pembahasan ini menjadi dua. Yang pertama, nama yang dipanggil terdiri dari satu perkataan seperti Muhammadun dan Aliyun, rojulun, atau perkataan yang lainnya. Yang kedua, nama yang dipanggil terdiri dari dua perkataan seperti Abdullahi, abdu dan Allahi, dan Abdur Rahmani, abdu dan Ar-Rahman. Jika nama itu terdiri dari satu perkataan, ya Muhammadun, maka ketika ya dimasukkan ke perkataan itu, maka menjadi ya Muhammadu. Awalnya Muhammadun dengan tanwin dhammah atau dhammatain, maka menjadi dhammah saja, ya Muhammadu. Aliyun, ya Aliyu. Rajulun, ya rajulu. Talibun, ya talibu. Baris dia hanya dhammah. Akan tetapi jika nama itu terdiri dari dua perkataan, Abdullahi, maka setelah ya dimasukkan ke dua perkataan ini kepada nama ini, maka berubah menjadi ya Abdallahi. Abdu menjadi abda, ya Abdallahi. Abdurrahman, ya Abdarrahmani. Ya, jadi yang berubah hanya perkataan pertama saja, abdu menjadi abda. Oke, mungkin itulah dua inti pembahasan di pelajaran kelima ini. Yang pertama mudhaf, mudhaf ilaihi, ya, dua perkataan yang digabungkan sehingga muncul makna yang baru, mudhaf, mudhaf ilaihi. Dan perkataan yang kedua mesti berbaris bawah, ya, tanwin jika tidak ada alif lam, dan kasroh jika terdapat alif lam. Dan inti pembahasan yang kedua adalah ya nida, ya untuk panggilan. Jika nama yang dipanggil satu perkataan, maka baris akhir hanya dhammah, ya Yasiru, ya Muhammadu, ya Hamidu. Tapi akan tetapi jika nama itu terdiri dari dua perkataan, maka kalimat pertama menjadi berbaris fathah, Abdullahi menjadi ya Abdallahi. Abdurrahmani menjadi ya Abdarrahmani. Ikhwani wa akhwati fillah, itulah untuk pelajaran kelima. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.